saya Sisiwang dari kelas 11 IPA 2 SMA Unggul Sakti Kota Jambi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa pada masa pergerakan nasional hingga masa kini. Bangsa Eropa sudah cukup lama menjajah bangsa Indonesia. Karenanya, pada berbagai bidang kehidupan menjadi terpengaruh dampaknya. Jadi, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan apa saja dampak penjajahan bangsa Eropa dari masa pergerakan nasional hingga masa kini. Yuk disimak. Yang pertama, bidang politik. Pada abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda membuat politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Politik ini dipelopori oleh Pieter Brussel yang merupakan seorang wartawan koran dan lokomotif, dan Van de Venter yang merupakan seorang politikus. Untuk membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang akibat politik tanam paksa. Politik etis memunculkan segolongan elit pelajar Indonesia yang merintis tumbuh dan kembangnya kesadaran nasional melalui berbagai organisasi pergerakan kebangsaan. Politik etis juga berdampak bagi munculnya golongan profesional, yaitu kelompok pekerja yang membidangi pekerjaan berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Walaupun kebijakan pemerintah kolonial hanya untuk kepentingan Belanda, namun masih ada sisi positif bagi Indonesia. Contohnya, sistem tanah paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch pada 1930 yang walaupun sangat menyusahkan, tapi masyarakat Indonesia bisa mengenal tata cara menanam tanaman perkebunan dan tanaman ekspor yang laku di pasaran dunia. Selain itu, dampak-dampak lainnya antara lain, yang pertama, tumbuhnya iklim investasi di Indonesia, di mana pengusaha asing bisa menyewa lahan dengan batas waktu tertentu. Yang kedua, dibangunnya sarana transportasi, seperti dibangunnya jaringan rel dan kereta api, jalan, jembatan, dan pelabuhan. Yang ketiga, berkembangnya sistem perekonomian modern. Walaupun berdampak buruk pada masyarakat pribumi, sistem ini membawa masyarakat pedesaan mengenal sistem perekonomian dan perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah munculnya kegiatan perbankan. Yang ketiga ada bidang pendidikan. Pelaksanaan pengajaran dan pendidikan bagi kaum pribumi merupakan jawaban pemerintah Belanda terhadap tuntutan politik etis. Pendidikan bagi kaum pribumi dilaksanakan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Yang pertama ada pendidikan dasar. Contohnya ada LS, HIS, HCS, TIS, dan HIK. Yang kedua ada pendidikan menengah. Contohnya ada HBS, MULO, dan ALS. Yang ketiga ada pendidikan tinggi. Contohnya THS, GHS, atau yang nama sebelumnya adalah STOVIA, LHS, dan OSVIA, serta yang lainnya. Yang keempat ada bidang sosial. Bangsa Eropa mengubah sistem sosial bangsa Indonesia seperti yang pertama ada pembagian status sosial masyarakat, di mana terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, yaitu bangsa Belanda dan keturunannya, bangsa Eropa lain, serta orang-orang kelas atas dari bangsa lain. Yang kedua adalah golongan timur asing atau bangsa Cina, Arab, India, Pakistan, dan lain-lain, itu termasuk golongan timur asing. Nah, golongan ini termasuk golongan menengah. Dan golongan pribumi yaitu bangsa Indonesia, yang dimana golongan ini adalah golongan yang paling bawah. Yang kedua adanya pelapisan sosial. Ada 3 lapisan. Lapisan bawah yaitu rakyat jelata, lapisan menengah yaitu pedagang kecil dan menengah, dan lapisan atas yaitu keturunan bangsawan atau kerabat raja. Golongan ini biasa disebut sebagai elit tradisional dan elit daerah. Di samping elit tradisional itu ada elit temporer atau elit agama. Perlawanan banyak dipimpin
dipimpin oleh elit-elit agama tersebut. Yang terakhir adalah bidang budaya. Pengaruh bangsa Eropa terhadap kebudayaan bangsa Indonesia yaitu dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut mempunyai ciri khas yang sulit dibuat saat ini. Jadi sekian video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.